Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam perkenanan Tuhan. Saya berdoa kita terus hidup di dalam perkenanannya, dan ini menjadi fokus dan tidak teralihkan oleh situasi kondisi apapun. Karena salah satu strategi iblis dalam kehidupan kita adalah bagaimana dia bisa mengalihkan fokus kita dan mengeluarkan kita dari sebuah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Saya coba mengutip kembali di Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Dan kenapa Saul disingkirkan dan Daud diangkat? Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Kalau dalam konteks ayat ini kita melihat kenapa Saul disingkirkan dan Daud diangkat oleh Tuhan. Jawabannya adalah karena Tuhan mendapati Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dan alasan kedua, karena Daud seorang yang hidup melakukan kehendak Tuhan. Di Kisah Rasul ada 3 kata yang menyatakan kata berkenan. Misalnya dalam Kisah Rasul 10 ayat 40, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Jadi seandainya tidak ada perkenanan, maka Tuhan Yesus juga tidak akan bisa menampakkan diri. Saya baca yang lain, ayat di Kisah Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Di Kisah 10 ayat 40 ini kita melihat bahwa segala yang terjadi ketika Yesus menampakkan diri itu juga karena ada perkenanan. Nah, dari 3 ayat ini, dari Kisah Rasul ini kita bisa melihat bahwa perkenanan Tuhan itu bicara tentang segala sesuatu yang terjadi itu. Tanpa perkenanan Tuhan itu tidak bisa terjadi. Kita lihat Yusuf naik jadi raja, Esther bisa mendapatkan anugerah belas kasihan Raja Ahasveros, dan macam-macam. Dan saya percaya dalam kehidupan kita, tanpa perkenanan Tuhan, kita tidak akan pernah melihat apa yang terjadi hari ini dalam hidup saya sehari-hari. Karena itu, kalau saudara ingin terus melihat saat waktu itu menjadi kairos Tuhan, saat kita melihat proses-proses itu, kita bisa menangi dalam banyak hal. Kita butuh yang namanya perkenanan dari Allah. Nah, kalau kita belajar dari Daud, kenapa Daud itu berkenan kepada Allah? Tuhan mendapati Daud itu berkenan. Daud adalah orang yang didapati oleh Tuhan melakukan segala kehendaknya Tuhan. Di generasinya, Daud dianggap oleh Tuhan, dia adalah pribadi orang yang bisa melaksanakan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan pada masa itu. Dan Tuhan menemukan Daud ketika di masa Nuh. Kita sama-sama tahu ketika zaman itu Nuh mendapat kasih karunia, mendapatkan perkenanan, keberuntungan. Nuh bisa dipakai. Jadi ada unsur Tuhan yang mendominasi, melihat, mencari. Sama seperti Maria, dari sekian banyak wanita Tuhan memutuskan memakai Maria untuk melahirkan Yesus. Karena itu kita perlu membangun hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Dan Daud dengan alasan, dan tadi di Kisah Rasul dikatakan bahwa setiap siapa saja bangsa-bangsa ya itu yang mendapat perkenanan oleh Tuhan adalah orang yang mengamalkan kebenaran. Jadi dia mempraktekkan kebenaran, dan tentu kebenaran yang keluar dari hidupnya karena ada kebenaran yang masuk di dalam hidupnya. Ada sebuah prinsip dalam pemuritan bahwa kita tidak bisa memberi apa yang kita nggak punya. Kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Ya. Karena itu apa yang ada di dalam hidup kita, ini penting sekali. Kalau di dalam hidup kita kosong, kita tidak akan pernah bisa memberi apapun dalam kehidupan kita. Karena itu seringkali ada banyak orang
Ya, seperti pepatah atau kebenaran yang Yesus katakan, tidak mungkin pokok anggur pohon ara mengeluarkan semak duri. Atau sebaliknya, tidak mungkin semak duri mengeluarkan pohon ara. Jadi hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus, hal-hal yang indah itu tidak mungkin lahir keluar dari sebuah kehidupan yang najis, yang kotor. Karena itu Sulaiman berkata bahwa orang-orang yang najis nggak layak mengucapkan hal-hal yang kudus. Sebaliknya orang-orang kudus nggak mungkin menyatakan, mengeluarkan hal-hal yang najis. Karena itu banyak orang Kristen, dia disorot, dikatakan sebagai orang yang rohani, tapi tindakan-tindakannya kedagingan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Karena itu setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepada Tuhan. Jadi kita perlu mengamalkan, mengaplikasikan firman di dalam kehidupan kita. Karena itu tidak salah kalau Tuhan Yesus berkata bahwa kepada orang Yahudi yang percaya, Dia menyatakan bahwa setiap orang, mereka yang percaya, lalu orang-orang ini tetap di dalam firman Tuhan. Yesus berkata, kamu adalah murid-muridku. Kapan? Ketika mereka tetap di dalam firman. Kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, garis bawahi kata tetap dalam firman, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tadi kita baca bahwa bangsa manapun yang mengaplikasikan kebenaran pasti berkenan. Nah, bagaimana kita bisa mengaplikasikan kebenaran kalau kebenaran itu nggak ada dalam hidup kita? Dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan bahwa tinggallah di dalam Aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, menguasai. Jadi banyak orang berdoa membangun hubungan dengan Tuhan, tapi yang ada di dalam hidupnya bukan firman, tapi hawa nafsu, kedagingan, ya Bapak Ibu, hal-hal yang tidak baik ada dalam hidup kita. Saudara lihat. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan firman itu ada dalam hidup kita, ya, kata tinggal, tetap itu menggunakan kata meno. Meno itu artinya nggak kemana-mana. Meno itu artinya tetap di situ, setia, tekun. Walaupun ada orang berusaha, ya, sama iblis berusaha bagaimana firman itu tidak ada dalam hidup kita. Karena di dalam firman itu ada terang hidup manusia. Ya. Kalau ada firman dalam hidup kita, kalau kita baca bahwa dalam perumpamaan tentang penabur, ya, ketika benih itu ditaburkan di tepi jalan, Alkitab mengatakan bahwa orang yang mendengar firman di tepi jalan itu adalah orang-orang yang mendengar firman lalu dia tidak mengerti. Datanglah burung-burung mengambil firman. Yesus memberikan makna dan artinya, orang yang mendengar firman dan tidak mengerti. Datanglah si jahat mengambil firman. Jadi di dalam hidupnya tidak ada firman dalam hidupnya. Dan ini persoalan hidup orang Kristen. Apakah kita bergereja tapi apakah firman tinggal dalam hidup kita? Kita cerita tentang perkara-perkara rohani, tapi apakah firman tinggal dalam hidup kita? Dari mana kita tahu meno, tinggal tetap, ketika kita menghadapi masalah dan persoalan? Banyak orang ketika menghadapi tekanan masalah dan persoalan, kita nggak bisa melihat sedikit pun ada firman dalam hidupnya. Yang ada caci maki, yang ada kemarahan, yang ada kedengkian, yang ada, saudaraku, gosip, yang ada mengeluarkan kata-kata kotor, jelek. Nah, hari ini kita sedang hidup pada dunia di mana multimedia, sosial media begitu luar biasa. Dengan mudah kita melihat orang-orang yang mencaci maki, ya, tangannya terlalu gatal karena mulut sekarang kan nggak terlalu canggih, harus menulis pakai tangan, ya, menunjukkan hal-hal yang kedagingan. Sehingga nggak heran kita melihat seringkali kita gagal dalam banyak hal. Kita bekerja keras tanpa perkenanan Tuhan, hasilnya nol, kosong. Kita tidak mengalami dimensi kelimpahan secara alam roh, secara jiwa, mental, dan lahiriah kita, kesehatan kita.
Saya berdoa Tuhan menyingkapkan lewat saat teduh pagi hari ini kepada kita semua, sehingga kita bisa mengejar hidup dalam perkenanan Tuhan dengan belajar kita mengamalkan kebenaran, dan untuk itu kita butuh firman yang tetap dalam hidup kita. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, berkati semua umat-Mu, ajar kami, singkapkan hati pikiran kami untuk kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu dan kami tinggal tetap dalam firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.